Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini untuk pertemuan yang kedua kalinya di acara MPLS SMA 5 Garut tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian tidak bosan dengan pertemuan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba berdiskusi kaitan dengan materi pendidikan anti korupsi. Maksud dari materi ini tentu bukan untuk mengajarkan bagaimana caranya melakukan korupsi, tapi sebaliknya dengan pengetahuan tentang korupsi dan upaya-upaya pencegahannya, kita semua bisa menghindari perilaku korupsi tersebut. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang kejahatan atau tindak pidana korupsi ini, karena korupsi di Indonesia itu merupakan tindakan kejahatan luar biasa, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan extraordinary crime. Kejahatan luar biasa yang berdampak buruk bagi negara, bagi masyarakat yang luar biasa pula. Korupsi di Indonesia itu sudah sangat mengkhawatirkan, berdampak pada semua sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahkan kalau kita menyimak beberapa informasi baik di media cetak atau media elektronik, kita bisa menemukan contoh-contoh kasus korupsi yang bukan hanya dilakukan di kalangan pejabat tinggi negara saja, tapi sudah merambah ke level yang paling bawah. Kita pernah dengar ada contohnya kepala desa yang korupsi menyelewengkan uang bantuan, kepala sekolah, kepala dinas, atau instansi-instansi yang mungkin berada di lingkungan kita saat ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui apa itu korupsi. Karena sekali lagi, korupsi di Indonesia itu merupakan kejahatan yang luar biasa yang berdampak buruk bagi masyarakat di Indonesia yang begitu luar biasa. Indonesia saat ini tercatat memiliki indeks korupsinya masih tinggi. Jadi sepintas kita bisa paham dan bisa maklum kenapa negara Indonesia yang begitu kaya akan sumber daya alam, potensi penduduknya yang begitu besar, tapi Indonesia masih berada di level sebagai negara berkembang. Kalau kita lihat dari sejarah kemerdekaan, sudah sejak tahun 1945 kita merdeka. Tapi upaya untuk mencapai level negara maju itu masih belum bisa kita raih. Nah, salah satu diantaranya adalah karena di kita, di negara Indonesia, itu ada sebuah penyakit, ada sebuah perbuatan, yang perbuatan itu merugikan banyak orang. Itu yang disebut dengan korupsi. Mari kita kenali apa itu korupsi. Korupsi, ya mungkin kalian tahu dan paham ya, atau pernah dengar paling tidak tentang apa itu korupsi. Dari arti kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu artinya busuk, palsu, atau suap. Ya, busuk, palsu, atau suap. Dalam Kamus Hukum, korupsi atau korup itu diartikan suka menerima uang sogok, baik itu dari perusahaan ataupun dari perorangan, dengan cara menyelewengkan, menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya melalui jabatan yang dimilikinya. Itu menurut Kamus Hukum. Jadi secara arti kata, korupsi itu diartikan palsu, busuk, suap. Kemudian menurut Kamus Hukum,
korup itu suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau barang milik negara dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Para ahli juga banyak yang mengartikan tentang korupsi. Bapak kutip salah satu saja, menurut J. Centuria, yang disebut dengan korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau the misuse of public power for private benefit namanya. Ya, jadi penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi, ya, atau private benefit itu. Sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan korupsi jika telah memenuhi unsur-unsur. Jadi yang pertama adalah perbuatan melawan hukum. Di kita, perbuatan korupsi ini ada aturan yang mengaturnya. Ada undang-undang tentang tipikor atau tindak pidana korupsi. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu dikategorikan korupsi, kita bisa melihatnya dari aturan yang berlaku di negara kita, ya, yaitu undang-undang tipikor itu. Unsur yang kedua adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang pertama perbuatan melawan hukum, yang kedua unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, kolega, teman, atau kerabat, keluarga, atau golongan dan kelompoknya. Nah, yang ketiga, unsur sebuah perbuatan dikategorikan sebagai korupsi itu apabila terdapat kerugian negara atau kerugian keuangan atau perekonomian negara. Tiga unsur pokok itulah yang bisa kita jadikan standar atau indikator apakah sebuah perbuatan itu disebut korupsi atau tidak. Tidak semua perbuatan melawan hukum itu disebut korupsi. Nah, kemarin Bapak pernah singgung bahwa dalam tindak pidana itu ada dua istilah. Ada yang disebut dengan rechtsdelikten dan ada juga yang disebut dengan wetdelikten, ya, ada kejahatan dan ada pelanggaran, dan itu macamnya beragam, gitu ya. Nah, tindak kejahatan yang masuk kategori korupsi apabila telah memenuhi tiga unsur tadi. Perbuatan melawan hukum, kemudian ada memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan yang ketiga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Anak-anakku sekalian, korupsi menurut pengklasifikasiannya bisa dirunut secara hierarkis dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dari yang paling rendah, tingkatan korupsi itu disebut dengan betrayal of trust. Betrayal of trust itu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Jadi seseorang yang mengkhianati kepercayaan orang lain, kepercayaan instansi, kepercayaan negara yang dibebankan terhadap jabatan yang diberikan kepadanya, itu merupakan sebuah tindakan korupsi, tapi tingkatan yang paling rendah, ya, namanya betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah abuse of power. Abuse of power itu penyalahgunaan kewenangan. Boleh jadi dalam penyalahgunaan kewenangan dia tidak mendapatkan keuntungan secara materi pada dirinya sendiri, tapi dia bisa menguntungkan pihak-pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Abuse of power tidak hanya berkaitan dengan materi yang didapat, tapi berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya. Kemudian tingkatan paling tinggi dari korupsi itu namanya material benefit, ya. Jadi kalau seseorang dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan jabatan yang dimilikinya, dengan kewenangan yang dimilikinya, kemudian dia menyalahgunakan kewenangan itu, menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi,
keuntungan material, maka itu dia sudah masuk kategori korupsi yang paling tinggi, dan itu yang sangat berbahaya, dan itu yang marak di Indonesia. Jadi banyak pejabat, banyak orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan, kemudian yang kekuasaan dan kewenangannya itu dia manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan materi secara pribadi. Ada banyak contoh ya, ada banyak contoh tindak pidana korupsi seperti misalnya suap. Ya, suap. Ada pengusaha yang ingin mendapatkan proyek pemerintahan, kemudian dia menyuap, menyogok untuk mendapatkan proyek itu. Kemudian yang punya kewenangan untuk memberikan proyek itu berbalas jasa begitu ya, dengan kewenangannya itu dia mendapatkan sejumlah uang atau keuntungan materi untuk dirinya sendiri ya. Dan itu yang paling berbahaya, itu yang sekarang terjadi di Indonesia ya, yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi tingkatan korupsi itu ada dari yang paling rendah berupa pengkhianatan kepercayaan, kemudian penyalahgunaan kewenangan sekalipun tidak berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah material benefit. Jadi kalau seseorang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang ujung-ujungnya mendapatkan keuntungan materi dari kekuasaan atau dari kewenangan yang disalahgunakannya itu, maka itu sudah masuk kategori korupsi. Kata lagi, selanjutnya pengenalan materi pendidikan anti korupsi ini sesungguhnya bukan untuk mengajarkan bagaimana caranya kita melakukan korupsi, tapi justru ketika kita mengenal perbuatan yang namanya korupsi, kita bisa melakukan sebaliknya. Kesuksesan memberantas korupsi itu tidak terlepas dari dua cara, ya. Yang pertama pencegahan dan yang kedua adalah penindakan. Dari sekarang diperkenalkan supaya nanti ketika kalian semua, kita tidak ada yang tahu kalian nanti akan jadi apa, mendapatkan posisi seperti apa, atau katakanlah memiliki kewenangan dan kekuasaan, maka peluang korupsi itu akan muncul dengan sendirinya. Maka ketika kita mengenal tentang apa itu korupsi, bahayanya seperti apa, kerugian yang diakibatkannya seperti apa, dampak yang ditimbulkannya seperti apa, maka tidak pernah terbersit dalam diri kita untuk melakukan perbuatan itu sekalipun ada kesempatan. Ya, itu yang penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari itu? Menghindari perbuatan korupsi sebagaimana yang tadi Bapak maksud dari awal. Ya. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh siapapun ya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, atau melaksanakan kewenangannya, atau melaksanakan kekuasaannya supaya terhindar dari korupsi itu. Yang pertama harus menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi ya. Prinsip yang pertama diantaranya adalah akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan. Ya, jangan sampai pelaksanaannya di luar aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai aturannya hanya tinggal aturan tapi tidak pernah dilaksanakan. Kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan itu yang disebut dengan akuntabilitas. Dan itu bisa dibuktikan dengan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan atau setiap kewenangan yang sudah dilaksanakan. Ya, namanya prinsip akuntabilitas. Jadi harus begitu supaya tidak ada penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan. Saya mau pejabat ini, terserah saya aja, tanpa menghiraukan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Jadi kesesuaian antara tindakan dengan aturan itu yang disebut dengan akuntabilitas. Semakin sesuai itu semakin akuntabel. Yang berikutnya, prinsip anti korupsi itu adalah transparansi. Transparansi itu terbuka, ya, terbuka pada saat perencanaan, terbuka pada saat pelaksanaan, terbuka pada saat pelaporan juga.
Ya, sebuah tindakan, sebuah program, sebuah kegiatan kalau dilaksanakan secara terbuka dan diketahui banyak orang, itu sesungguhnya bisa meminimalisir potensi korupsi. Tentu akan ada pertimbangan dalam pikiran dan hatinya. Kalau dia melakukan seperti itu akan ada banyak orang yang tahu. Karena biasanya tindakan korupsi itu dilakukan hidden, tersembunyi begitu ya. Tidak semua orang tahu. Makanya disebut extraordinary crime itu. Ya. Kadang-kadang secara pada saat pelaksanaan orang tidak mungkin bisa melihat kadang-kadang. Kita bisa tahu bahwa dia telah melakukan korupsi itu setelah ketahuan. Jadi pada saat proses melaksanakannya biasanya tindakan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau hidden. Maka transparansi itu adalah salah satu upaya untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan korupsi. Yang ketiga adalah fairness atau kewajaran, ya. Wajar. Karena apa? Karena kita kalau mengabaikan prinsip anti korupsi ini, fairness ini, yang terjadi adalah markup, kebohongan. Kayak misalnya beli kendaraan dinas yang harganya 300 juta kemudian ditulis 500 juta. Maka yang 200 juta itu adalah kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau kita tidak berpegang pada 3 prinsip itu dalam melaksanakan kegiatan atau menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya, maka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi itu semakin besar. Yang paling penting bagi kita semua sekarang yang mungkin baru mengenal secara teori tentang korupsi ini, pada prinsipnya adalah perbuatan korupsi itu diawali dari sebuah kebohongan, ya, kebohongan, ketidakjujuran. Jangan pernah pupuk sifat dan karakter itu dari sekarang. Jadi kalau kita membiasakan diri kita untuk melakukan kebohongan, ketidakjujuran, maka ketika nanti suatu saat nanti kita diberikan kesempatan atau kita ditakdirkan untuk mendapatkan kewenangan atau jabatan tertentu, maka sangat dikhawatirkan kita akan melakukan tindakan itu. Jadi jangan pernah melakukan kebohongan atau ketidakjujuran, pupuk dari sekarang. Sebagai siswa sederhana saja, percaya terhadap diri sendiri, misalnya ketika kita ulangan, ketika kita ujian, atau ketika kita melakukan evaluasi akhir tes, laksanakan secara jujur. Jangan pernah bangga dengan nilai besar tapi hasil plagiat. Jangan pernah bangga dengan nilai besar tapi hasil nyontek. Nah, itu sebetulnya kita melatih diri kita sendiri untuk berperilaku jujur. Ya. Yang kedua, tindakan korupsi itu adalah pengkhianatan kepercayaan. Jadilah orang amanah dari sekarang. Kalau diamanahkan oleh siapapun, diamanahkan oleh teman, diamanahkan oleh orang tua, diamanahkan sesuatu oleh guru atau oleh siapapun, dan kita menyanggupi amanah tersebut, maka amanah itu harus ditunaikan. Biasakan latih diri kita semua untuk melakukan itu, untuk amanah. Ya, yang tadi bohong itu amanah. Dan kalau dalam bahasa agama kan itu disebut dengan ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi ciri orang munafik itu kan 2 diantaranya adalah berperilaku bohong, kemudian atau berperilaku tidak jujur, kemudian tidak amanah terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ya, jadi dari sekarang berbiasakan diri untuk berperilaku jujur, ya, tidak bohong, kemudian amanah terhadap apa yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita semua. Selanjutnya, apa hubungannya materi ini, pendidikan anti korupsi ini diperkenalkan kepada kita semua di lingkungan sekolah? Ya, kalian itu ke depan adalah agen pembaharu atau agent of change, agen perubahan. Kalau sekarang kita menemukan fenomena banyak orang, banyak pejabat, pejabat pemerintahan itu yang memiliki kekuasaan melakukan tindak pidana korupsi, maka nanti pada saatnya nanti generasi kita kalau diberikan amanah, kewenangan, kekuasaan dan sebagainya, maka kita tidak akan melakukan hal yang sama. Kita akan jadi generasi yang jujur, generasi yang amanah, generasi yang peduli terhadap kepentingan orang banyak.
Korupsi itu merugikan banyak orang, berdampak buruk bagi semua orang, bukan hanya pada masyarakat, tapi secara organisatoris merusak negara juga. Makanya tidak heran kalau di beberapa negara hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah hukuman mati. Kecuali kalau di Indonesia, ya itu belum. Mudah-mudahan kita bisa menemukan di kemudian hari fenomena berkurangnya korupsi di Indonesia. Kalau hilang sepertinya tidak mungkin, tapi untuk meminimalisir atau mengurangi itu sangat dimungkinkan. Diperkenalkan kepada kita semua sekali lagi, satu, supaya kita tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, karena ini adalah perbuatan melawan hukum yang dampaknya luar biasa berat, ya. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi kita. Partisipasi seperti apa? Partisipasi begini. Kalau kita menemukan orang yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, maka laporkan. Karena kalau kita membiarkan, maka kita telah membiarkan sebuah perbuatan yang akan merugikan banyak orang. Ya, itu partisipasi. Jadi terhadap orang lain, kalau kita mengetahui tentang apa itu korupsi, kemudian kita menemukan ada indikasi perbuatan korupsi, laporkan. Ya. Itu yang kedua. Jadi partisipasi kita supaya kita terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam upaya pencegahan korupsi. Ya. Kemudian yang terakhir, tentu kita harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi, membiasakan diri untuk memegang teguh nilai-nilai anti korupsi itu, sehingga kelak di kemudian hari nilai-nilai itu menjadi karakter yang kuat tertanam pada diri kita semua. Insya Allah dengan itikat baik, bismillah, dengan niat yang baik juga, maka kita niatkan dari sekarang, itikadkan dari sekarang, mulai pembelajaran di jenjang SMA ini kita akan menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip karakteristik baik tadi: jujur, tidak bohong, bekerja keras, peduli terhadap sesama, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu adalah salah satu upaya untuk bisa membekali kalian menjadi generasi yang lebih baik di kemudian hari. Itu saja mungkin pada kesempatan ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.